Pak Paul, yang orang-orang yang ditangkap, yang ditelanjangin itu mau diapain ya? Maka soalnya kan mereka Diintrogasi dong. Diintrogasi, udah Pak. rusak. Nah, diintrogasi. Ya terus direhabilitasi nggak bisa, uteknya udah rusak. Ya bukan, Pak. Ditaruh di pantai itu ditembakin aja semua deh. Gitu aja deh. Enggak, Pak. Israel kan terikat dengan hukum perang, Pak. Nggak bisa. Ya. Jadi Oh, dia uteknya bunuh udah diri. rusak, Pak Paul. Masa dikasih makan tiga kali sehari di Nggak penjara masalah. seumur hidup? Di penjara, Pak. Di penjara Ya ngapain? 14 tahun. Terus buat apa? Buat apa? Ya dikasih makan aja, terus dikontrol begitu aja. Yang mereka Ini udah barang rongsokan, kayak mobil udah rongsokan, tinggal dibakar habis. ya dikasih makan aja, dia kayak piaraan aja. Januari ini udah di salah satu terowongan yang mau nembus ke Mesir. Jadi itu semua diblokir, dia nggak bisa kemana-mana. Ya itu kalau saya sih maju terus, pantang mundur, kita lihat lagi. Nah, mengenai Indonesia, ya ngomong-ngomong apa lagi Indonesia? Angel. Nggak presidennya, nggak Retno, ya udah geblek semua, ya kan? Nah, itu yang kita lihat memang beda jauh, Pak. Ya sekarang kan kita udah lihat semua Hamas ditelanjangi, sudah surrendernya itu semua ada berapa? Apakah berani di media itu cuma catatan kaki itu, Pak, di media Indonesia mereka nggak angkat ke permukaan dan mereka mengatakan bahwa Hamas lagi menang menghantam lapis bajanya Israel lain sebagainya. Ya itu cuma membakar semangat orang-orang Islam di Indonesia supaya tetap membela Hamas itu. Kemudian di media ini kita sampaikan benar-benar bahwa peperangan yang terjadi kan selalu mau disampaikan bahwa itu Israel dengan kelompok Hamas, tetapi di framing terus Indonesia Palestina sehingga penduduk Islam yang ada di Indonesia, mau tokoh-tokohnya, mau MUI, NU, ya selalu memblame itu Israel karena selalu bahwa kerana general adalah Palestina gitu. Bukan mereka berperang terhadap teroris Hamas. Itu aja yang diangkat seluruh, Pak. Ya, saya mau sampaikan di sini, ulangi. Menlu itu nggak benar itu ngomongnya. Coba dia masuk ke sana dong. Jangan bawa berita yang cuma dilansir dari berita-berita lain itu, Pak. Temuan di Dubai itu hasilnya apa? Kagak ada hasilnya. Bikin orang repot. Aku naik taksi di Dubai, semua jalanan di stop, muter. Bikin orang ngamuk, hasilnya nggak ada. Sekarang pertanyaan Pak Paul, yang orang-orang yang ditangkap, yang ditelanjangin itu mau diapain ya? Maka soalnya kan mereka introgasi dong. Andi. Halo, ini mau shalom apa assalamualaikum nih? Iya, assalamualaikum. Jadi gimana? Jadi mau ngomong apa? Ya, kamu ngomong apa terserah. Iya, utaknya udah dungu, sembayang 5 kali. Gobloknya bukan main, kan mau diapain? Ini yang rame nih di Amerika ini, yang ini Pak Paul, universitas ini. Sekarang Pennsylvania punya universitas itu, Penn State, itu udah resign ya, udah mengundurkan diri ketua. Iya ya. Sekarang yang dipaksa ini lagi pressure ini yang dari Harvard, yang orang hitam tuh. Nah, ini lagi di pressure untuk resign. Soalnya mereka kan ini orang-orang yang anti-Semitik ini dibiarin gitu aja. Padahal kan harusnya fakta yang dibeberkan. Jadi kalau mereka ini ada organisasi tertentu yang mengadakan perdebatan pendapat, jadi kebanyakan pelajar ini mereka nggak ngerti. Mereka ngomongnya gini, tapi mereka nggak mau diskusi mengenai apa yang terjadi Oktober 7. Jadi apa yang terjadi Oktober 7 itu, ya kan, penyerangan secara langsung 5.000 roket diluncurkan, 1.500 warga Israel dibunuh. Mereka nggak mau cerita itu. Nah, waktu penyerangan Israel kembali, mereka dikasihin selebaran, disuruh minggir, dikasih warning kalau mereka mau menyerang. Nah, kurang apa coba? Itu orang-orang masih menyalahkan Israel, udah gila toh. Jadi ya repot. Kalau saya sih maju terus, habisi total. Terus saya dengar dari salah satu senator tadi pagi, ada reporter yang menyerang, dia bilang, kenapa kamu kasih statement? Terus dia bilang, oke, ini kameranya nyala ya, ini tolong direkam.
Semua itu Hamas. Loh, bagaimana dengan sivilian yang mati? Itu kamu salahkan Hamas. Mereka memakai sivilian sebagai tameng. Kamu salahkan mereka. Jangan disalahkan Israel. Israel udah kasih warning, udah kasih leaflet untuk mereka untuk pergi. Mereka nggak mau pergi. Jadi gimana? Ya, jadi itu semua Hamas. Nah, sekarang lihat lagi terus masa ke depan nih gimana? Kalau menurut saya sih si Israel dia udah maju terus tiap kali dia tanah setapak dia maju dia pasang bendera. Udah bener, kita pasang bendera aja maju terus ke selatan, terus push ke selatan sampai si Sinwar ini ketangkep. Sinwar ini udah di salah satu terowongan yang mau nembus ke Mesir. Jadi itu semua diblokir, dia nggak bisa kemana-mana. Ya itu kalau saya sih maju terus, pantang mundur, kita lihat lagi. Nah, mengenai Indonesia, ya ngomong-ngomong apa lagi Indonesia? Angel, Gus Angel. Nggak presidennya, nggak Retno, udah geblek semua, ya kan? Nah, tadi bapaknya masyarakat, bapaknya si Megawati dari Soekarno itu udah geblek. Nah, sekarang kita tanya aja lah, garis besar orang-orang Indonesia, kenapa kamu benci Israel? Jawabannya apa? Coba kita pengen tahu deh. Mereka nggak pokoknya diajarin gitu, pokoknya begitu, ya begitu. Jadi dia nurut aja, bapaknya geblek udah. Otaknya nggak dipakai. Ya. Jadi makanya saya jarang masuk Pak Po udah pusing saya ngurusin orang gila-gila ini mau ngomong apa lagi kita ini. Kita ngomong baik-baik mereka nggak ngerti. Kita ngomong kasar katanya kurang ajar. Ya repot udah biarin mati deh orang-orang ini. Itu aja Pak Po. Ini kita ada Kopo ini ready to masuk ini si Bang ini Permesta ini suruh dia ngomong deh. Thank you, Ya, lanjut, Permesta silakan. Angel, kalau orang Indonesia memang sudah kalau ditanyain kenapa kamu benci Israel, ya karena agama. Nanti Soekarno buat alasannya untuk membujuk orang yang non Islam, mereka pakai nama Soekarno. Nah Soekarno ini juga tolol kan? Itu kan warisan paling sial kan? Nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada sebab. Oh karena membunuh, menjajah. Siapa yang menjajah? Nggak ada yang menjajah. Adanya negara-negara Arab ingin menghapuskan orang-orang Yahudi. Soekarno ini goblok ya ternyata ya. Saya pikir pinter ya Soekarno ya. Loh, kalau umpama Palestina masih dalam penjajahan belum merdeka sebagai negara dengan Mahfud Abbas sebagai presiden, kenapa di Indonesia ada kedutaannya, ada ambasadornya? Mereka berarti Indonesia mengakui kalau ini negara udah merdeka dong, udah ada kepala negaranya, ada ambasadornya di Jakarta. Gimana kok kamu bisa bilang ini satu penindasan, satu penjajahan? Penjajahan kepala lu. Geblek. Thank you, Pak. Gila ya. Ya Permesta lanjut. Ya, shalom Pak. Belum. Pastor ya Pak. Shalom Pak Andi, shalom teman-teman. Saya Pak cuman melihat ya di news baru-baru ini vetonya Amerika masalah Israel sama Palestina. Baru di media itu diangkat nama Retno. Saya pikir ini Retno ini menterinya yang cuma dengar berita yang tidak terjun langsung. Saya pikir dia kalau bawa informasi untuk menyampaikan haknya dia kepada seluruh dunia atau kepada rakyat, dia ke sana dong, ke jalur Gaza dong. Jangan Anda memframing, mengatakan di Gaza begini begitu, begono, ya. Baru dia ekspresikan di media Indonesia semua. Saya baca beberapa kemarin dulu. Saya bilang ini orang aja bikin-bikin hoax saja kepada seluruh rakyat Indonesia. Tetapi dia tidak ke sana. Cuma menyampaikan bagaimana kesusahan orang di sana. Kemudian teman-teman di sini selalu dari pertama kasusnya 7 Oktober itu, Israel itu tidak suka berpropaganda, tidak suka berprovokasi dengan menggunakan media. Ya, yang terprovokasi di seluruh dunia adalah media-media Jazirah itu bersama media-media yang digunakan Hamas. Oleh sebab itu tidak ada sign apapun di dalam media-media yang mainstream itu ada menyoroti langsung apa yang terjadi di Gaza sana. Oleh sebab itu, teman-teman yang ada di Indonesia, media-media yang ada di sana sudah terprovokasi dengan apa yang terjadi di Gaza. Begitu juga di Amerika, seluruh mahasiswa di Amerika, banyak anak saya pun sama,
seolah membela Palestina. Tetapi setelah saya jelaskan kepada dia, karena Anda melihat, mendengar berita-berita hoaxnya dari Hamas ini yang meliputi langsung, tetapi tidak ada media yang, saya ulang, media yang benar-benar representatif untuk mau menyaksikan apa yang terjadi di Palestina. Nah, sehingga dia sedikit mulai matanya terbuka gitu. Nah, itulah teman-teman, di Indonesia juga sama. Semua berita-berita yang dimuat di TV One, ya, di media-media elektronik atau apapun media cetak, itu cuma dilansir dari media-media yang miliknya Hamas, Jazeera di sana. Nah, ini oleh sebab itu semua disampaikan supaya seluruh rakyat Indonesia jangan terprovokasi dengan berita-berita yang disampaikan oleh media-media cetak di Indonesia kayak BBC, Voice of America, ada CNN Indonesia, banyak, Gatra, Kompas, Antara. Nah, itu itu semua berita lebih banyak bohong. Lebih banyak bohong. Ya. Saya cuma mau sampaikan karena saya ikuti terus hampir hari lepas hari. Beda dengan kalau Anda mau ingin benar-benar apa yang terjadi di sana, coba melihat informasi dari TV7-nya Israel. Ya, ada namanya Pino yang seorang militer yang selalu mau menyaksikan langsung apa yang terjadi antara Israel dan Hamas. Inilah sebagai penyampaian kami. Dan kedua, Pak, memang tadi bukan saya mengkritik ya. Untuk gereja-gereja saya kemarin, saya kebetulan gereja Reform. Kami tidak berbicara tentang polemik, tetap fokus kita bicara tentang pengharapan, perdamaian, dan cinta. Ya, hope, love, and peace. Tapi jarang di gereja-gereja itu berbicara tentang apa yang terjadi. Memang mereka mau menyaksikan itu, ada peperangan antara Palestina dan Israel. Tetapi pendeta-pendeta lebih banyak berbicara bagaimana suara perdamaian itu. Ya, lebih condong ke induksinya ke firman Tuhan. Ya, ini ya barangkali ya kalau kita hadir di Amerika begitu ya. Hampir semua di gereja-gereja Amerika kan dari Reformed Church, Presbyterian Church, atau gereja-gereja Bethel, atau gereja-gereja itu, Pak, lebih condong bicara itu ya. Barangkali ya ada pendeta yang sudah terakumulasi dengan politik, ya barangkali suara mereka begitu yang dimuat. Begitu juga di CBN itu, Pak, lebih condong memang itu gereja pemberitaan Kristiani, tetapi mereka lebih condong bicara tentang perdamaian, pengharapan, dan cinta. Terima kasih Pak Paul, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Tapi tadi si Retno itu mana berani ke Middle East? Lihat aja rambutnya, homoseksual sama lesbian digantung di sono. Berani gak si Retno ke sono? Bisa dipenggal tuh kepalanya lesbian, ya kan? Iya, dia itu Pak cuma comot-comot aja. Dia cuma memframing di media Indonesia supaya dia bayar ke media, supaya apa yang dia sampaikan terangkat ke media. Itu cuma cari popularitas. Kadang-kadang itu Retno itu cuma cari, dia katanya bicara di di Dubai kemarin. Dia nggak bicara di Dubai kemarin. Mau ceasefire itu karena mau melihat keberadaan itu. Cuma media Indonesia yang bermuat itu. Saya amati ini, tetapi media kan Indonesia gampang. Kalau Pak Andi mau jadi populer, bayarlah satu media, kasih aja 5-6 juta itu. Pernyataan Pak Andi langsung vulgar di media gitu. Begitu media di Indonesia sudah tidak pernah kebenaran yang diliputi sudah enggak itu ya, enggak granted lah. Gitu. Kalau saya sepanjang saya coba mengcompare dengan media-media yang ada di Israel yang mereka siarankan langsung. Ya, kemudian media-media yang ada di Eropa, Amerika, kemudian dibandingkan dengan media di Indonesia. Tuh, itu yang kita lihat memang beda jauh, Pak. Ya, sekarang kan kita udah lihat semua Hamas ditelanjangi. Sudah surrendernya itu semua ada berapa? Apakah berani di media itu cuma catatan kaki itu, Pak. Di media Indonesia mereka enggak angkat ke permukaan. Dan mereka mengatakan bahwa Hamas lagi menang, menghantam
lapis bajanya Israel lain sebagainya. Ya itu cuma membakar semangat orang-orang Islam di Indonesia supaya tetap membela Hamas itu. Kemudian di media ini kita sampaikan benar-benar bahwa peperangan yang terjadi kan selalu mau disampaikan bahwa itu Israel dengan kelompok Hamas. Tetapi di framing terus Indonesia Palestina sehingga penduduk Islam yang ada di Indonesia, mau tokoh-tokohnya, mau MUI, NU, ya selalu memblame itu Israel. Karena selalu bahwa kerana general adalah Palestina gitu. Bukan mereka berperang terhadap teroris Hamas. Itu aja yang diangkat seluruh, Pak. Ya, saya mau sampaikan di sini, ulangi. Menlu itu nggak benar itu ngomongnya. Coba dia masuk ke sana dong. Jangan bawa berita yang cuma dilansir dari berita-berita lain itu, Pak. Terima kasih, Pak Andi. Nah, ya itu tadi pertemuan di Dubai itu hasilnya apa? Kagak ada hasilnya. Bikin orang repot. Aku naik taksi di Dubai, semua jalanan di stop muter. Bikin orang ngamuk. Hasilnya nggak ada. Sekarang pertanyaan Pak Paul, yang orang-orang yang ditangkap, yang ditelanjangin itu mau diapain ya? Maka soalnya kan mereka diinterogasi dong. Diinterogasi, Pak. Udah rusak. Nah, diinterogasi. Ya terus direhabilitasi nggak bisa, otaknya udah rusak. Ya bukan, Pak. Ditaruh di pantai terus ditembakin aja semua deh. Gitu aja, deh. Enggak, Pak. Israel kan terikat dengan hukum perang, Pak. Nggak bisa. Jadi otaknya udah rusak, Pak Paul. Masa dikasih makan tiga kali sehari di penjara? Nggak masalah. Itu Di penjara, Pak. Di penjara ya, ngapain? 14 tahun. Terus buat apa? Ya dikasih makan aja, terus dikontrol begitu aja. Yang mereka ini udah barang rongsokan, kayak mobil udah rongsokan, tinggal dibakar habis. ya dikasih makan aja, dia kayak piaraan aja. Tapi biasanya kalau udah masuk penjara begitu, babi kali ya? Ya kasih makan aja, pokoknya dimasukin penjara. Sekarang kan di tahanan Israel sudah ada 10.000 orang tawanan, tambah ini ya. Iya, makanya. What a waste of resources. Ya, habisin duit. Ya karena sudah terikat dengan hukum perangnya begitu, Pak. Kalau dia melawan, ditahan, disandra, cuci otak, ya kan? Gimana tadi? Kalau menurut aku sih dijejer di pinggir pantai, kita letan tembak aja. Pura-pura mau lari gitu ya. Iya. Kayak polisi, gitu. Sekali nembak. Polisi Indonesia begitu, Pak. Pura-pura mau lari, beli rokok sana, begitu lari tembak. Aduh. Gila ya. Ini orang udah damage good. Thank you Bapak. Oke, lanjut lagi. Siapa nih mau bicara lagi nih? Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,